Mengantisipasi melonjaknya jumlah pasien DBD, RSUD Kota Depok telah siapkan 239 kasur bagi pasien rawat inap. Pertanggal 21 April 2024, ada setidaknya 29 pasien yang dirawat di RSUD Kota Depok dari total 118 kasus DBD yang ada. Informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di Rumah Sakit Umum Daerah Depok, Jawa Barat. Rizka, selamat siang. Jumlah pasien DPD meningkat di sana. Bagaimana dengan ketersediaan ruang rawat inap? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Untuk ruang rawat inap sendiri sudah dipersiapkan dan diantisipasi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bogor, maksud kami daerah Depok ini untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penderita DBD yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir ini. Di mana kalau misalkan data yang kami dapatkan ini Sisko dan juga saudara, ini ketersediaan kasur dari rumah sakit untuk rawat inap pasien DBD ini mencapai 239 kasur. Nah, memang kalau misalkan berdasarkan data pada bulan April 2024 ini jumlah kasus DBD yang ada di Depok ini mencapai 116 orang. Ini jumlahnya 5 kali lebih banyak jika kita bandingkan dengan bulan April pada tahun lalu. Di mana kalau misalkan kita melihat pada tahun ini memang pada bulan April, Maret ini juga merupakan pergantian musim begitu ya, sehingga memang untuk perkembangbiakan nyamuk ini terjadi sangat cepat sehingga memang ini kemudian penyakit DBD ataupun kasus DBD ini meningkat. Tidak hanya di Kota Depok ini, beberapa waktu lalu ini juga kita ketahui bahwa di Jakarta Selatan jumlah pengidap DBD ini juga banyak begitu, dan juga di beberapa daerah lainnya. Jadi memang untuk DBD ini menjadi perhatian dari pemerintah khususnya saat ini untuk mengantisipasi terjadinya peloncakan yang sangat signifikan terhadap pasien DBD yang memang terjadi pada belakangan ini, Sisko. Baik, 5 kali meningkat dari tahun lalu ataupun juga dari April 2024. Terus apa yang kemudian jadi langkah yang dilakukan pemerintah Depok untuk menanggulangi kasus DBD ini agar tak semakin meningkat? Ya, Sisko, barangkali kalau misalkan dulu pada kita zaman sekolah ini sering diingatkan 3M begitu ya, mengubur, menguras dan juga membuang barang-barang bekas. Nah, ini sepertinya kembali digalakan oleh pemerintah, khususnya dari kalau misalkan dari Kota Depok ini dari rumah sakit ini berkoordinasi begitu dengan puskesmas-puskesmas terkait ini untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana kemudian meminimalisir tumbuhnya tempat ataupun bersarangnya nyamuk yang menjadi penyebab demam berdarah ini. Selain itu, Sisko, juga kemudian selain edukasi yang dilakukan oleh rumah sakit berkoordinasi dengan puskesmas, ini juga masyarakat ini dihimbau untuk tidak sungkan untuk memeriksakan diri ketika mengalami demam. Karena kan memang masyarakat kita ini terkadang ketika mengalami demam ini menganggap demam ini biasa saja, kemudian dianggap 1-2 hari ini akan segera sembuh. Namun diharapkan bagi masyarakat ini ketika mengalami demam jangan sungkan untuk segera mengobati diri ataupun memeriksakan diri ke dokter, karena sehingga apabila deteksi dini ini dapat diketahui tentu penanganannya juga lebih cepat. Apalagi kalau misalkan demam ini sudah disertai dengan pusing dan juga gejala-gejala bentol-bentol merah, ini jangan sungkan untuk segera berobat ke dokter sehingga apabila dapat dideteksi lebih dini, penanganannya pun tidak terlambat sehingga mungkin barangkali banyak nyawa yang dapat terselamatkan, kemudian kasus DBD ini juga tidak meningkat di Indonesia belakangan ini, Sisko. Ya, seperti yang Fedriska tadi bilang, juga penanganan dini ini diperlukan bagi masyarakat dan juga edukasi agar mengurangi jumlah perkembangbiakan nyamuk, khususnya di tengah mewabahnya kasus DBD di Depok, Jawa Barat. Terima kasih Fedriska atas laporan Anda.